وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah mensubscribe video-video kami ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan-kebaikan semuanya dengan balasan yang lebih baik, dan semoga semua video-video yang sudah saya sharekan di dalam YouTube ini ya, memberikan manfaat kepada semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kali ini ya, saya akan membahas tentang sebab-sebab ru'yah tidak berefek atau tidak memberikan kesembuhan pada seseorang ya. Ini dilihat dari kesalahan roki atau orang yang meru'yah atau peru'yah tersebut ya. Nah, kesalahan-kesalahan roki atau peru'yah itu ya, diantaranya yang pertama adanya niat yang salah, yang khianat ya, dan tujuan yang salah ya. Semisal meru'yah untuk mengangkat popularitas diri sendiri ya, memperbanyak harta, memperoleh kedudukan di hati masyarakat. Nah, ini adalah niat yang salah ya, dari seorang peru'yah, sehingga ru'yah tersebut tidak berefek atau tidak memberikan kesembuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah akidah yang rusak dan bercampur dengan kesyirikan. Nah, ketika seorang peru'yah ya, di dalam ru'yahnya itu mengandung kesyirikan ya, maka sudah barang tentu ini sudah menyalahi ya, dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Maka tentu saja ini tidak akan berefek dan ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun berefek, maka ini akan menjadi dosa ya, bagi ru'yah itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Semisal bercelana dengan isbal ya, hingga sampai menutupi mata kaki ya, hingga sampai ada yang menginjak sampai diinjak ya celananya. Nah, ini. Kemudian jarang membaca zikir-zikir sunnah ya, terkhusus zikir pagi dan petang ya. Jarang membaca Al-Quran ya. Nah, ini. Kemudian yang keempat adalah gemar melakukan perbuatan fasik dan haram, semisal mengambil hak orang lain, makan harta riba, gemar merokok. Nah, ini adalah amalan-amalan yang merugikan ya. Dan untuk seorang roki atau peru'yah, ini adalah sesuatu yang harus ditinggalkan ya. Kemudian yang kelima yaitu jauh dari kajian-kajian Islam dan kurang pemahaman terhadap syariat Islam ya. Seorang peru'yah itu adalah dalam sarana dakwah kepada orang lain, maka sudah barang tentu peru'yah tersebut harus mempunyai pendalaman ilmu tentang Islam, tentang syariat Islam ya. Bagaimana mungkin seorang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang Islam akan memberikan nasihat tentang Islam kepada orang lain ya. Bagaimana mungkin orang yang butuh nasihat malah memberikan nasihat kepada orang lain. Nah, ini
tentu tidak akan bisa berefek. Ya. Maka ketika mau membuat orang lain itu menjadi lebih baik, sudah barang tentu seorang ru'yah itu harus menjadi orang yang baik terlebih dahulu. Ya. Baik. Yang berikutnya adalah hilang rasa empati terhadap pasien yang akan diterapi, baik karena tingkah laku pasien yang tidak beradab maupun pengaruh sihir pada diri pasien yang membuat peruqyah hilang rasa semangat untuk menolong. Nah, ini harus dihindari. Ketika seorang peruqyah meruqyah orang lain, tujuannya adalah menolong orang lain, ya, tidak karena terpengaruh dari kebaikan-kebaikan dari orang yang diruqyah, memberikan balasan apa kepada seorang peruqyah itu, ya. Tetapi seharusnya seorang peruqyah itu adalah mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah roqi mengejar target ruqyah yang banyak, ya, sehingga terforsir diri tanpa jeda istirahat. Seharusnya roqi atau seorang peruqyah itu mengejar kualitas dalam ruqyah dengan santai tapi serius, sehingga tidak mudah penat, ya, sehingga hasilnya maksimal, ya. Sehingga orang yang diruqyah pun menjadi mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Baik, yang berikutnya adalah mudah putus asa jika pasien belum ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ini perlu disadarkan, ya, perlu diketahui bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang peruqyah atau roqi itu hanya bisa berusaha, ya, hanya bisa berusaha, dan tugas meruqyah ini adalah sebuah dakwah, ya, untuk bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada marki atau orang yang diruqyah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan hidayah kepada orang yang diruqyah, bisa memberikan kesembuhan kepada orang yang diruqyah. Dan kita harus tahu bahwa yang memberikan kesembuhan, yang memberikan kebaikan, yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan peruqyah itu hanyalah berusaha. Nah, yang berikutnya adalah pola pikir peruqyah yang keliru, ya, bahwa ruqyah dikatakan berhasil saat jin yang ada di tubuh pasien muncul dan berbicara ataupun bereaksi atau kesurupan. Nah, ini sudah bertentangan, ya. Nah, ketika peruqyah itu meruqyah seseorang, ya, maka tidak semua ruqyah itu berefek, ya, efek dengan kesurupan, ya, kemudian pasien itu bisa berbicara sendiri, ya, karena kesurupan tersebut, ya, kemudian menangis, menjerit-jerit. Nah, tidak semua efeknya seperti itu, ya. Ada yang tidak terasa, ya, tidak terlihat efek apapun, tetapi biiznillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, ya. Nah, ini banyak sekali, ya, pasien-pasien yang ketika diruqyah tidak memberikan efek apapun, tidak kelihatan efek apapun, tetapi setelah beberapa hari kemudian, setelah melakukan terapi ruqyah tersebut, biiznillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Itu banyak sekali, ya. Jadi tidak harus ketika ruqyah itu berefek dengan kesurupan atau pasien itu menjerit-jerit atau muntah-muntah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian peruqyah itu terselimuti rasa penat dan lelah. Nah, ini harus kita hindarkan, ya. Jadi seorang peruqyah itu harus bisa menjaga keadaan tubuhnya sendiri, ya, agar tetap fit, agar tetap segar bugar, ya, agar tetap sehat, ya. Jangan sampai seorang peruqyah yang mau berusaha memberikan kesembuhan kepada orang lain, tetapi malah dirinya ditimpa oleh penyakit. Nah, ini adalah
suatu keburukan, ya, suatu kesalahan, maka ini harus dihindari. Nah, ketika seorang peruqyah memberikan nasihat kepada orang lain, ya, atau yang diruqyah untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang baik, yang sehat, maka sudah barang tentu ruqyah tersebut pun harus dijaga asupan makanannya, gitu ya. Kemudian ketika seorang peruqyah menasihati kepada yang diruqyah kepada orang lain untuk senantiasa menjaga amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang peruqyah pun harus bisa menjaga hal-hal tersebut. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak pernah kita kerjakan, ya, ini. Nah, kemudian banyak pikiran dan tekanan batin yang datang bersamaan saat meruqyah, sehingga hal itu mengganggu fokus dari seorang peruqyah tersebut, ya. Ingat, ya, ketika seorang peruqyah, ya, melaksanakan dakwah ruqyah tersebut dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka insya Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga peruqyah tersebut, ya, menjaga orang tersebut, ya. Bagaimana tidak, ya, ketika seseorang memberikan kebaikan, ya, kepada orang lain, mengharapkan kebaikan kepada orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada peruqyah tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, ya, roqi dalam kondisi sakit yang membutuhkan waktu untuk istirahat. Nah, ini juga tidak akan bisa menjadikan efektif, ya, ketika seorang peruqyah itu meruqyah dalam keadaan dalam tubuhnya sendiri, dalam keadaan sakit. Nah, ini tentu tidak akan bisa memberikan maksimal, ya, dalam terapi ruqyahnya, ya. Maka sudah barang tentu ketika seorang peruqyah akan meruqyah orang lain, maka dia harus dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat, sehingga bisa biiznillah bisa memberikan kesehatan atau kesembuhan kepada orang lain, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.